Oh, jadi pelatihan. bantu edukasi Iya, untuk untuk cara kita bantu penggunaannya cara ya, Pak, ya? penggunaannya. Hasil kalibrasi kita diragukan nggak bisa kepake. Kalau Iya, pakai kaca kan kita biasanya tuh kalau saya ingat tuh harus dilihat dulu ukurannya iya. tepat atau tidak, Kita menerapkan meniskus presisinya. atas, meniskus bawahnya, dan ini untuk data hasil QC pabrikan. Caranya itu mungkin banyak yang pengen Ya, tahu nih, Pak, sangat caranya susah sederhana, atau sangat sederhana. Tapi kalau untuk di lab kimia bisa dipakai berkali-kali. Dokumen-dokumennya kan validasinya perlu itu akan makan dilengkapi waktu, ya? ya kurang lebih 2-3 hari. Oke, Setiap operator dia menggunakan warna. pengkodeannya dengan warna nanti. Tapi kita mau coba-coba, misalnya 150 Dipaksakan atau gitu apa, ya, Pak? bisa. Waste Nanti pistonnya another rusak. day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it. Halo, selamat datang di channel Global Sense bersama dengan saya Dewi. Dan saat ini saya masih ditemani dengan narasumber kita yang adalah praktisi yang biasa untuk alat-alat laboratorium, Bapak Erpin. Ya, oke. Nah, kali ini mungkin kalau buat teman-teman atau penonton sekalian yang belum pernah ngeliat channel kita, ini saya mau jelasin lagi ya. Jadi channel ini tuh Global Sense itu akan membahas mengenai alat-alat dan teknologi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan laboratorium khususnya. Oke, saat ini mungkin kita mau bahas nih, Pak Erpin udah membawa alat, namanya infonya alatnya mikropipet Mikropipet, ya. iya. Mikropipet. Nah, dari namanya aja kita kurang lebih udah tahu nih untuk mikro, yang mikro gitu kan. Jadi mikropipet ini mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini alat untuk apa dan mungkin Iya, penggunaannya sendiri pun seperti apa, Pak? iya. Ini adalah alat mikropipet dari merek Topsign. Mereknya Ya. Topsign ya. Jadi untuk mikropipet fungsinya adalah untuk mengambil cairan seperti halnya pipet kaca. Tapi dengan adanya alat mikropipet, kita dapat mengambil cairan sampai 0,1 mikroliter pun bisa. 0,1 Iya, mikroliter ya, Pak iya, ya. bisa. Jadi dia bisa membantu mengambil dengan sesuai tepat ukuran tersebut ya, Pak. Iya, bisa disetting Oh, kecil banget ya, seperti Pak ya. kecil. Nah, alat ini selain mengambil cairan yang cukup sedikit, dia kondisi kerja aseptik memungkinkan harus pakai mikropipet. Alat ini kalau kita bekerja dengan aseptik, ini bisa diotoklap. Nah, bisa diotoklap di sini ada sertifikasinya sampai 121 derajat Celcius. Oh, oke. Seperti itu. Jadi alat mikropipet ini banyak dipakai khususnya untuk industri lab mikrobiologi, lab kimia, lab-lab klinik Lab-lab klinik di ya, Pak rumah ya. sakit. Oh, Seperti oke. itu. Mungkin kayak seperti untuk mengecek sampel darah, Bisa, seperti itu ya, Pak ya. bisa seperti itu. Oh, oke. Mungkin ini kalau tadi di info Bapak bisa mengambil yang ukuran mikro, apakah cara settingnya susah, Pak, untuk caranya itu mungkin banyak yang pengen tahu nih, Pak, Sangat caranya susah sederhana, atau? sangat sederhana. Kita ambil contoh ini adalah alat mikropipet ukuran 10 sampai 100 mikroliter. 10 sampai 100 Ya. mikroliter ya, Pak ya? Oh. Di sini tercantum range volume yang bisa kita setting. Di sini ada tombol lock, kita buka. Ini adalah bagian pemutar untuk kita setting. Misalnya di bawah 150 mikroliter bisa seperti itu. Nah, ini 50 mikroliter. 95 mikroliter. Kita lock, misalnya kita mau ngambil nilai 95 mikroliter. Prosesnya cukup sederhana. Ini sampel kita celupkan kurang lebih 2 sampai 3 mili tercelup. Jadi harus tercelup Kita ya, Pak ya? tekan ejektornya. Oke. Stop di piston pertama. Lalu kita lepaskan jempol kita perlahan. Cairan sudah terambil. Ini udah pasti ukurannya Sudah, sesuai ya, Pak ya? sudah. Wah. Nanti untuk keren ya, Pak. mengeluarkannya kita tinggal posisi 45 derajat. Oh.
kita tekan sampai cairan keluar. Nah, seperti itu. Oke, jadi cukup membantu ya Pak Cukup ya. membantu. Kalau Kalau kita mau melepas Iya. tip pipetnya, misalnya ini tip pipet yang sekali pakai buang, atau memang cairan yang berbahaya yang kita tidak boleh tersentuh tangan, kontaminasi, kita cukup pencet ini ya, pencet tombol tombol kuning ya? untuk pelepasnya. Oh, jadi Jadi dia kita jadi tidak perlu tidak kita perlu angkat. dipegang ya. Ya. Oh. Kalau kita kerja di lab, memang kita bekerja aseptik. Kita anggap segala sesuatu media yang berhubungan lab ini kontaminan dengan kita, maka kita jaga keselamatan kerja. Kita cukup pencet. Oh, dan langsung terlepas sendiri ya. Oh. Luar biasa ya Pak ya, cukup membantu sekali ya. Berarti Sangat membantu. tidak sulit untuk mengukurnya karena dibantu oleh alat ini ya. Ya, pada dasarnya alat mikropipet ini adalah alat pengembangan yang mempermudah secara pengoperasian. Saya yakin bahwasanya pengguna pipet analog kaca, pipet kaca, mereka sudah melakukan itu, dan seandainya beralih ke mikropipet, ini akan jauh lebih mempercepat mudah. ya. Mempercepat Iya, dan akan mempermudah pekerjaannya ya. Kalau Iya. pakai kaca kan kita biasanya tuh, kalau saya ingat tuh harus dilihat dulu ukurannya Iya. tepat atau tidak. Kita menerapkan meniskus Presisinya. atas, meniskus bawahnya, cairan berwarna pun itu beda. Ketepatan meniskusnya antara atas dan bawah itu berbeda. Oh iya, Gitu. betul-betul. Nah, kalau alat ini sendiri Pak, mikropipet ini perlu dikalibrasi atau tidak perlu Pak? Ya, pada dasarnya semua alat ukur yang berhubungan dengan alat ukur perlu dikalibrasi. Oh, Gitu. jadi kalibrasinya seperti Jadi apa Pak? kalau untuk kalibrasi dari alat ini pun dari pabrikan sudah terkalibrasi. Nah, ini hasilnya. Di sini bisa kita lihat ada 10 sampel dilakukan kalibrasi dengan nilai koefisien variannya nih 0,77%. Ini channel programnya dari setiap 100 mikroliter 0,20%, bisa ketahuan di sini. Penyimpangan deviasinya juga bisa dilihat. Dan ini untuk data hasil QC pabrikan. Kalau misalnya Ibu mau melakukan kalibrasi secara regulasi di Indonesia, kalibrasi di Badan KAN. Oh. Ya, Ibu bisa kirim ke Badan KAN, lembaga kalibrasi swasta atau pemerintah, nanti mereka akan melakukan kalibrasi. Oh. Kalibrasinya dengan apa? Dengan proses penimbangan berat basah dan berat kering selisihnya. Nanti dia akan dilakukan pengkalkulasian dari nilai berat basah dan berat keringnya. Ini kalibrasinya tuh lama nggak Pak kalau dikirim ke Badan KAN tersebut? Kalau untuk proses kalibrasinya sih cepat ya, paling kurang lebih 1-2 jam. Oh, seperti itu. cepat ya berarti. Tapi ya. secara dokumen-dokumennya kan validasinya perlu itu akan makan waktu. ya. Kurang lebih 2-3 hari lah. Oke. Seperti itu. Pak, ini tadi kan disebut mereknya itu Top Science. Top Science. Nah, boleh diinfo nggak Pak, Top Science ini kelebihannya mungkin yang dimiliki dia dibandingkan dengan yang lain? Iya. Keunikannya gitu. Ya, secara desain dia cukup ramping ya. Cukup ramping, ujungnya agak lancip, sehingga kita di saat kita mau mengambil sampel di tabung reaksi yang cukup kecil, dia bisa menjangkau sampai ke ujung sini. Ada beberapa mikropipet dia cukup besar di sininya, sehingga dia hanya menjangkau sebatas tip pipetnya saja. Seperti itu. Dan juga dengan ejektornya ini cukup lembut ya. Cukup lembut, seperti itu. Dia udah sertifikasi CE, full autoclave, dan juga dilengkapi dengan penanda. Ini untuk mempermudah kita menaruh ya. Kalau kita nggak punya stand untuk menaruh pipet, kita bisa taruh di meja, seperti itu.
Dan penggunaannya udah menggunakan kode warna. Misalnya untuk operator mana disesuaikan ada warna-warnanya nih. Oh, Kalau jadi kita tidak akan punya tertukar ya. iya, kalau kita punya micropipet lebih dari satu, setiap operator dia Menggunakan pengkodeannya dengan warna nanti. Oh, ini ada tempat Tinggal ini dan ditempel-tempel. stikernya sesuai bentuknya ya, Pak Iya. ya. Oh, Jadi dapat oke. stand-nya seperti ini. Kalau mau banyak 6 bisa beli secara terpisah. Oh Jadi iya. satu stand bisa buat 6. Jadi kalau beli micropipet ini udah dapat ini tadi ya Pak ya, Sudah. stikernya ya. Nah, untuk micropipet ini ada beberapa tipe atau beberapa ukuran Pak. Kalau untuk ukuran dia variatif mulai dari jenis mikro, menengah sampai volume tinggi ya. Kita ambil contohnya paling tingginya 10.000 mikroliter. Itu kalau 10.000. kita konversi ukurannya 10 mililiter. Oh, Jadi 10. bisa dipakai buat di lab kimia untuk ngambil-ngambil reagen-reagen yang berbahaya dengan cepat kita bisa ambil ukuran 10 mililiter. Oh, oke. Nah, tadi nih Pak, tadi kan udah diinfo ya. Ini ada kayak semacam standar atau sertifikasi khusus yang kira-kira untuk micropipet bisa penuhi, Pak. Ya intinya sih kalau untuk sertifikasi kita mengacu lagi ke peraturan di Indonesia. Apapun jenis merek micropipet, walaupun sudah terkalibrasi dari pabrikan, tetap kalau untuk kepentingan ISO standar regulasi di Indonesia diperlukan kalibrasi yang bersertifikasi Badan KAN. Oh, Badan KAN ya Iya, tadi ya. Komite Akreditasi Nasional standar 17025. Jadi kalau tanpa ada sertifikasi dari badan tersebut, hasil kalibrasi kita diragukan, nggak bisa kepake untuk Belum tentu data tepat audit. ya, Pak Iya, ya. biasanya buat data audit. Buat Jadi data pakai audit ya. Oh, iya. seperti. Oke. Jadi mau merek apapun tetap kita kalibrasi setahun sekali. Kalibrasi pasti 1 tahun sekali. Setahun sekali dikalibrasi. Jadi nanti ada masa expirednya, kalibrasi dimulai kapan, nanti kalibrasi jeda kembali, waktunya ya. kita kalibrasi kembali. Oh, oke. Nah, kalau untuk perawatan alat ini sendiri, Pak, ini kan mungkin ada beberapa cairan yang khusus pipet ini. Apakah micropipet ini bisa dicuci atau bagaimana? Dan penyimpanannya di tempat seperti apa sebaiknya? Yang paling penting dalam penggunaannya, micropipet ini misalnya range 10 sampai 100 mikroliter. Nah, itu kita penggunaannya harus sesuai dengan range ini. Jangan sampai misalnya kita mau pakai nih, ini paling maksimum 100 mikroliter. Tapi kita mau coba-coba, misalnya 150 Dipaksakan atau gitu apa, ya, bisa. Pak? Nanti pistonnya rusak. Oh, oke. Seperti itu. Jadi tidak sesuai Dan hasilnya pun fungsinya tidak ya. akurat. Oh, jadi tidak akurat Tidak ya, Pak ya? akurat. Iya. Dan juga ini kan dipakai untuk bahan-bahan kimia klinik lebih banyak ya. Kalau untuk bahan-bahan kimia berbahaya yang sifatnya korosif ini tidak rekomen. Oh. Nah, karena nanti akan Bisa merusak ya, Pak ya? merusak komponen piston yang ada di dalam ini. Seperti itu. Ya penyimpanannya standar, minimal ruang ber-AC. Minimal ruang ber-AC. Iya. Oh, jadi harus Oh, biasanya kalau Karena kalau lab di itu lab pasti pasti di AC. udah AC ya, Pak Iya. ya? Apakah ini dicuci tadi, Pak? Saya tanyakan dicuci bisa, lalu dimasukkan ke dalam kotak atau wadah Iya. gitu, apakah Kalau bisa, Pak? secara penggunaan, kita tergantung penggunaan untuk lab apa. Kalau kita bekerja secara aseptik, misalnya di lab klinik, sekali penggunaannya dibuang. Makanya kita jual consumable-nya. Seperti itu. oke. Tapi kalau untuk di lab kimia, bisa dipakai berkali-kali dengan cairan yang sama. Kalau Oh, cairan untuk yang berbeda nggak sama bisa. ya, catatannya cairan yang sama Iya. ya. Tapi kalau untuk di lab klinik atau lab mikrobiologi, sekali pakai buang. Oke, jadi karena biar tidak Karena tercampur ya. kontaminasi sebelum dipakai, alat ini di autoclave dulu, disterilisasi, sama ininya juga sudah sterilisasi. Ini bawaannya belum steril, tapi bisa disterilisasi. Oh, Dengan jadi sebaiknya sterilisasi basah. disterilisasi dulu ya. Dengan sterilisasi basah, dengan sterilisasi kering bisa. Oke. Jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya, Pak, karena di lab pun pasti ber-AC. Masih Dan ada. ini juga penggunaannya bisa sekali pakai. Bisa sekali Perawatannya. pakai, bisa berulang kali bisa. Berulang kali juga bisa Tinggal dengan tergantung cairan yang aplikasinya. Oh iya,
tergantung aplikasinya ya Pak ya. Ya oke, mungkin ini terakhir ya Pak ya, ada Ya. saran nggak Pak untuk penonton semuanya nih, saran-saran kalau misalkan saat ini ada tenaga medis atau lab yang sedang nonton, dia lagi mencari micropipet, Iya. itu apa aja sih yang biasanya yang perlu dia ukur? Kan tadi Bapak bilang kan ada beberapa tipe ya Pak ya, Iya, iya. yang dia butuhkan supaya dia pada saat memilih micropipet tersebut tidak salah gitu. Apa aja yang perlu mereka perhatikan? Iya. Ya, pada dasarnya sih untuk micropipet sebelum kita beli, kita pastikan dulu bahwa micropipet ini bisa diotoklap secara full atau sebagian. Kalau sebagian artinya dibungkus dengan aluminium foil, kita otoklap. Tapi ada juga kalau micropipet ini full, bisa diotoklap tanpa dibungkus. Gitu. Ada pula yang dalam penggunaan yang diotoklap hanya ini. Biasanya sebelum digunakan ini disemprot dengan alkohol dulu biasanya. Disterilkan Iya, ya Pak ya? seperti itu. Justru yang langsung kontak dengan sampel kan ini. Biasanya ini yang lebih banyak di otoklap. Seperti itu. Dan yang paling sangat penting, micropipet merek apapun, kalau kita tidak paham secara teknik penggunaan, itu akan salah dalam mengambil Sampelnya ya? Jadi di sini juga sudah dijelaskan cara mengambil sampel nih seperti apa, cara Manual booknya ya Pak mengeluarkannya ya? pun seperti apa. Dan yang paling penting kalau mengeluarkan itu posisinya 45 derajat. Seperti ini, 45 Harus derajat. 45 Iya, derajat ya? Oh jangan jadi, begini. Kita kan biasa begini nih. iya. Yang penting keluar. Seperti itu. Kalau dari teknik laboratorium begini. Ini Kalau tegak lurus. perbedaannya kalau lurus dengan 45 derajat apa ya Pak? Jadi itu ada kalau kita lakukan secara ini ya, hasil penimbangan itu akan beda. Oh, Karena kalau misalnya dia posisi eh, lurus, kita langsung eject ya, artinya keluar cairan. Nah itu ada beberapa faktor korelasi yang tidak sesuai karena itu ada udara yang memang menambah beban volume seperti itu. Tapi kalau di sini dia keluar secara perlahan. itu Nah, pengaturan pasti walaupun tepat di ya sini nih, ukurannya ya? walaupun di sini ada Udah cairan ada. sedikit, itu tidak boleh ditiup. Oh, karena Nah, udara banyak itu kejadian di mempengaruhi ya? operator lab, mereka pakai lab pakai mikropipet, bukan mikropipet ya, pakai lab kaca lah, pipet kaca. Itu ada sisa ditiup sama mereka. Itu sebenarnya salah, teknik yang salah. Di mikropipet pun seperti itu. Tidak boleh Maka ditiup. di dalam mikropipet itu ada piston 1, ada piston 2. Piston 2 ini buat ngebuang angin. Gitu. Buat Oh, ngebuang angin. jadi Gitu. tekniknya Jadi sendiri kalau pun juga, udah kita selesai ngebuang sampel segini, sisanya di saat kita sentuh dengan dinding 45 derajat, kita pencet lagi. Nah, apapun hasilnya walaupun menempel di sini itu diabaikan. oh Ya, udah jadi pasti kalau tepat ya misalnya berarti kita yang keluar ya? sampling itu tidak, kalau kita mau mengukur secara cepat kan perhitungan kan nggak semuanya mesti kita hitung. Gitu. Ini udah teknik samplingnya seperti itu. Jadi ada Oh, akurasinya. Di sini kan juga dijelaskan standar deviasinya berapa. Di sini ada penyimpangannya seperti itu. oh iya, iya, iya. Ini cukup jelas ya berarti ya dapat Iya. tabelnya ini ya Pak ya? Oke, oke. Nah, ini alat ini juga bisa didapatkan dari Global Sense ya Pak ya Oh tentunya bisa, ya? sangat bisa. Tentunya bisa. Gitu. Oke, kalau gitu ini cukup sangat bermanfaat nih. Micropipet ini membantu, mempercepat, mempermudah para tenaga medis atau Iya. lab, klinik maupun lab apapun Ya ya. bahkan kita kalau ada pengguna yang beli dari kita kesulitan dalam hal penggunaan, teknis penggunaan seperti apa, kita bantu Oh, jadi pelatihan. bantu edukasi Iya, untuk kita cara bantu penggunaannya cara ya Pak ya. penggunaannya. Bukan hanya sekedar membeli dari Global Sense, tapi Iya, Global Sense juga akan membantu untuk edukasi penggunaan edukasinya. dan juga untuk membantu perawatan ke badan kan juga ya Pak.
Kalau Untuk untuk perawatan kalibrasi. bisa kita rekomendasikan Oh, seperti bisa itu. dibantu rekomendasi ya Bisa. Pak ya. Oke. Kalau gitu ini cukup sangat bermanfaat ya penonton sekalian. Jadi mungkin kalau yang tertarik dan berminat untuk micropipet bisa menghubungi Global Sense selanjutnya, dan di link yang nanti akan ada di caption di bawah ya teman-teman semuanya. Oke, mungkin sekian dari saya Dewi dan Pak Erpin. Terima kasih, kami undur Waste diri. another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.